Sesungguhnya kemiskinan yang menimpa hidup manusia adalah bagian dari cobaan dan juga ujian. Karena itu kita tidak perlu merasa sedih dan putus asa. Yang terpenting adalah menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tetap berikhtiar atau berusaha melalui jalan yang diridhoi oleh Allah. Ingatlah, tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Lagi pula Allah juga tidak akan membebani manusia dengan kesulitan hidup yang melebihi kemampuannya. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Niscaya akan diberikan jalan kelapangan dan juga kemudahan. Mungkin itulah yang seharusnya dilakukan oleh Sugianto saat dibelit kesulitan ekonomi yang memberatkan hidupnya. Tapi sayang, sungguh sayang, akalnya yang pendek ditambah dengan keimanan yang lemah membuat dia nekat menemui seorang dukun sesat. Nah, dari sinilah kisah menyedihkan sekaligus mengerikan dijalani oleh Sugianto. Sugianto menceritakan pengalaman yang sangat mencekam dan seumur-umur tidak akan pernah bisa dia lupakan. Sungguh ia tidak ingin mengulanginya kembali. Bila mengingatnya, Sugianto jadi merinding dan ngeri bukan main. Rasa penyesalan begitu berat menyelimuti hatinya. Ucapan istighfar tidak henti-hentinya terucap dari bibirnya yang kering. Ya, masih terbayang dalam ingatannya adegan sadis dan menyeramkan yang terpampang di hadapan matanya. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan perempuan tua itu memotong-motong tubuh bayi yang masih merah, lalu dengan rakus memakan dagingnya. Dimulai dari kaki, tangan, sampai jantung si bayi yang hanya sebesar buah sawo. Begitu lahapnya dukun tua itu menyantap setiap bagian tubuhnya, sehingga tidak ubahnya seperti sedang menikmati daging ayam goreng. Apakah perempuan tua itu seorang kanibal? Sugianto pernah mendengar tentang kasus mutilasi yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi baru kali ini dia melihatnya secara langsung. Bahkan rasanya ini lebih sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan, daging seorang bayi dijadikan santapan oleh nenek tua itu. Sugianto sampai tidak kuat melihatnya, dan Sugianto ingin muntah. Tapi dia mencoba untuk menahan diri, dan dia pun tetap diam. Dia hanya bisa menahan rasa jijik itu. Tiba-tiba sebuah perasaan bersalah dan berdosa menghujami dadanya. Dia tersadar apa yang telah diperbuatnya telah melanggar hukum negara. Bahkan lebih dari itu, ia mengingkari norma agama yang dianutnya. Tapi apa boleh buat? Sebuah tuntutan, atau lebih tepatnya keterdesakan, membuat dia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan yang tidak tepat membuat Sugianto kelimpungan. Kebutuhan hidup yang kian meningkat membuat hutang piutangnya merambah kemana-mana. Hutangnya yang menumpuk dan telah jatuh tempo harus segera dilunasi. Bahkan salah seorang rentenir lewat debt kolektornya mengancam akan menghabisi nyawanya bila dia tidak segera melunasi hutangnya. Orang tuanya yang sudah sepuh sudah tidak bisa lagi bekerja. Istrinya pun tidak punya keahlian yang bisa menghasilkan uang. Ia hanya bisa mengandalkan Sugianto. Sudah melamar pekerjaan ke sana kemari agar upah yang diperoleh semakin banyak. Namun keberuntungan
belum berpihak kepadanya. Perlahan dalam 3 hari berturut-turut, satu keluarga itu hanya minum air putih untuk mengisi perutnya. Dalam keadaan bingung, kacau, putus asa dan tertekan, Sugianto kemudian lari kepada seorang dukun yang konon bisa membantu kesulitannya. Awalnya Sugianto tidak percaya dengan hal yang berbau perdukunan. Ia tahu kalau itu dilarang agamanya. Namun yang namanya manusia tidak jauh dari rayuan setan terkutuk. Sebelumnya dia memperoleh informasi dari salah seorang kenalannya bahwa di tengah hutan Sonoloyo yang terkenal angker dan wingit, ada seorang perempuan tua sakti bernama Nyi Saketi. Konon siapa saja yang bertemu dengannya dan meminta bantuannya, maka akan dikabulkan. Namun dengan catatan, mau menjalankan segala apa yang diperintahkannya. Dari informasi itulah, Sugianto nekat pergi ke sana karena sudah tidak ada pilihan lain. Tanpa memberitahu keluarganya, Sugianto mengendarai sepeda motor bututnya ke sebuah tempat yang terbilang sangat angker. Perjalanan yang ditempuh kurang lebihnya memakan waktu 3 jam. Dengan medan yang cukup tajam, Sugianto lalui dengan tekad yang bulat. Panas hujan ia terjang, tidak memperdulikan resiko yang akan menghampirinya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat dan juga melelahkan, akhirnya Sugianto berhasil memasuki hutan. Hembusan angin yang kencang membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut pun menyelimuti Sugianto. Namun mengingat ia punya tujuan yang harus segera diselesaikan, Sugianto menepis jauh rasa takut itu. Setelah 1 jam perjalanan di dalam hutan, akhirnya Sugianto menemukan satu gubuk tua yang tidak lain itu adalah kediaman Nyi Saketi. Ia pun bertemu dengan Nyi Saketi. Perempuan tua itu tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di tengah-tengah hutan. Begitu sampai di hadapannya, tanpa basa-basi lagi, Sugianto langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Nyi Saketi pun mengangguk dan menyetujui apa keinginan Sugianto. Dia lalu kemudian mengemukakan sebuah syarat kepada Sugianto untuk membawakan bayi merah yang masih hidup atau baru saja mati. Bayi itu nantinya akan dijadikan tumbal untuk memenuhi permintaan Sugianto. Sugianto sendiri sangat terkejut atas syarat tersebut. Dan tidak hanya itu saja, sebenarnya sangat berat bagi Sugianto memenuhi permintaan itu. Tidak masuk akal. Tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dia menyanggupi. Dia lalu kembali ke kota dan berusaha mencari bayi seperti yang diminta oleh Nyi Saketi. Agar memudahkan usahanya, Sugianto hilir mudik di sekitar rumah sakit bersalin yang ada di kotanya. Sempat ada niatan untuk menculik bayi yang baru dilahirkan agar lebih cepat, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia takut ketahuan dan nanti akan dipenjara. Lagi pula kasihan orang tua si bayi. Hampir 1 minggu, secara kebetulan di sebuah klinik bersalin, ada seorang ibu melahirkan bayinya, dan bayinya telah mati. Entah mendapatkan ide dari mana, Sugianto menemui perawat itu dan berpura-pura sebagai kerabatnya. Sugianto pun mengambil bayi yang telah meninggal. Dia membungkus bayi itu dengan kain dan memasukkannya dalam tas. Pikirnya orang tua sang bayi tidak akan begitu kehilangan
sebab bayinya sudah meninggal. Lagi pula Nyi Saketi sendiri tidak keberatan menerima bayi yang sudah meninggal. Saat itu Sugianto merasa tidak bersalah. Hari itu juga, Sugianto buru-buru kembali ke gubuk Nyi Saketi dan menyerahkan mayat bayi yang baru berusia beberapa jam. Tadinya Sugianto berpikir mayat bayi itu hanya akan dijadikan sesaji dan kemudian dikubur. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh membuat Sugianto terkejut, tertegun, sekaligus merasa ngeri. Bayangkan, di depan matanya, Sugianto tanpa banyak kata, Nyi Saketi memotong-motong tubuh bayi yang masih merah dan memakan setiap potongannya seperti layaknya memakan ayam goreng. Perut Sugianto menjadi mual dan enek, tapi dia hanya bisa diam dan tidak berusaha mencegah perbuatan Nyi Saketi. Tampak mulut Nyi Saketi bercelemotan dengan darah. Mungkin karena sudah kekenyangan, Nyi Saketi tidak memakan semua tubuh sang bayi. Dia hanya memakan tangan, kaki, dan juga jantungnya. Selebihnya dia meminta Sugianto untuk mengubur jasad sang bayi. Dengan tangan gemetar dan juga perasaan bercampur aduk tidak karuan, Sugianto mengubur tubuh mungil itu. Dia masih belum mengerti apa maksud dari tindakan Nyi Saketi dengan memakan mayat bayi. Kenapa tidak melakukan ritual seperti pada umumnya? Kenapa tidak ada sesaji? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa berputar-putar di dalam pikiran Sugianto. Ya, Sugianto hanya bisa memendam perasaan, tidak mengerti di dalam hatinya. Dia mencoba tidak memusingkan hal itu. Yang lebih penting adalah realisasi dari janji Nyi Saketi yang akan membantu kesulitan hidupnya. Lalu, bagaimana dengan permintaan saya, Nyai? Tanya Sugianto memberanikan dirinya. Pulanglah. Apa yang kamu inginkan sudah terpenuhi. Hutang-hutangmu akan segera lunas dan kamu akan mendapatkan kekayaan, jawab Nyi Saketi. Sugianto sempat kebingungan dan juga tidak mengerti. Tapi akhirnya dia pulang juga ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, dia sangat terkejut mendengar kabar menggembirakan dari sang istri. Bersyukur kepada Tuhan, Mas. Aku mendapat hadiah 100 juta rupiah dari undian, Mas, ujar sang istri kegirangan. Hutang-hutang kita akan segera dilunasi semua, Mas. Kita tidak jadi gembel jalanan, lanjut Haryati. Girang bukan main. Sugianto tersenyum senang. Dia sangat yakin rezeki nomplok yang diterima keluarganya merupakan buah dari kesaktian dari Nyi Saketi. Dukun sakti itu benar-benar ampuh. Belum lama dia memberikan tumbal mayat bayi. Permintaannya langsung terkabul. Tapi Sugianto tidak ingin menceritakan tentang Nyi Saketi kepada istrinya. Biar ini menjadi rahasia pribadinya. Yang terpenting bagi Sugianto, istri dan juga anak-anaknya bisa hidup bahagia. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Sugianto bergegas pergi ke bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya ke para tetangganya dan juga ke toko kelontong yang pernah ia hutangi. Semua terbayar dengan lunas, sudah tidak menyisakan hutang seperak pun. Akhirnya hidupku aman.
Sudah lunas semua hutangku. Untung saja aku datang kepada Nyi Saketi. Jika tidak, sudah jadi gembel jalanan anak dan juga istriku. Sugianto merasa lega. Selanjutnya hidup Sugianto seperti ketiban pulung. Rezeki mengalir terus, tidak ada henti. Ada saja keberuntungan yang didapat olehnya. Mulai dari dapat pekerjaan dengan posisi mapan, nembus undian, dikasih objekan basah dari teman, sampai mendapatkan komisi jutaan rupiah. Pokoknya hidup Sugianto berubah 180 derajat. Kini dia dan keluarganya tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kumuh, tapi sudah punya rumah sendiri yang besar dan mewah. Dia bisa membeli perabotan yang mahal, ponsel yang baru, mobil yang baru, dan barang-barang serba mewah lainnya. Pendeknya, kesejahteraan keluarganya kini telah terjamin. Dan alhamdulillahnya istri dan orang tuanya ini tidak mencurigai kekayaan yang dimiliki Sugianto sekarang. Mereka menganggap semua ini berkat doa dan juga usaha Sugianto. Para tetangga pun tidak ada yang merasa aneh dengan kekayaan yang dimiliki Sugianto. Pekerjaan yang mapan, hidup bergelimang harta, dan jauh dari konflik, membuat Sugianto sangat berterima kasih kepada Nyi Saketi. Kebahagiaan yang dirasakan Sugianto menjadi bertambah ketika istrinya hamil lagi. Berarti dirinya akan memiliki anak ketiga. Tidak ada perasaan risau dan khawatir kelak anaknya akan hidup sengsara, karena kekayaannya bisa untuk menghidupi 7 turunan. Dengan penuh perhatian dan juga kasih sayang, Sugianto menjaga sang istri yang sedang hamil, hingga akhirnya tiba masa persalinan. Sugianto menunggui proses kelahiran istrinya, namun betapa terkejut dan juga terpukul batinnya saat anak yang ditunggu telah lahir. Wujudnya sungguh sangat memprihatinkan dan juga mengerikan. Selain tidak memiliki kedua tangan dan kaki, jantung bayi juga mengalami kelainan. Tidak terbayangkan betapa sangat shock, sedih, dan juga terpukul Sugianto mendapati anaknya yang terlahir dengan cacat. Tiba-tiba Sugianto teringat dengan Nyi Saketi. Jangan-jangan apa yang telah terjadi ini buah dari perbuatan Nyi Saketi yang pernah memakan mayat bayi. Sesungguhnya tumbal yang dimaksud Nyi Saketi tidak lain adalah anaknya Sugianto sendiri. Tidak terima dengan kenyataan ini, Sugianto segera ke hutan Sonoloyo untuk mencari Nyi Saketi. Selain ingin meminta bantuan memulihkan keadaan bayinya, Sugianto juga berharap Nyi Saketi menarik syarat tumbalnya. Tapi sesampainya di tengah hutan Sonoloyo, Sugianto tidak mendapati gubuk milik Nyi Saketi. Wanita tua itu sepertinya lenyap di telan bumi. Ketika Sugianto bertanya kepada penduduk sekitar daerah itu, mereka tidak ada yang tahu dan kenal dengan Nyi Saketi. Dalam keadaan sedih, putus asa, dan juga kecewa, tiba-tiba Sugianto bertemu dengan seorang laki-laki tua berambut putih dan berpakaian sederhana. Orang tua itu sepertinya bisa membaca kesusahan hati Sugianto. Ketahuilah nak, sesungguhnya Nyi Saketi yang pernah kamu temui itu bukanlah manusia. Dia adalah penjelmaan setan.
Dia tidak pernah berusaha untuk membantu kesulitanmu, melainkan justru ingin menghancurkan dan menjerumuskan hidupmu. Mumpung belum terlambat, kembalilah kepada Allah dan bertobat nasuha. Gantungkan sepenuh hidupmu kepada Allah. Niscaya kamu dan juga keluargamu akan selamat dunia maupun akhirat. Setelah memberikan wejangan, orang tua itu yang arif dan bijaksana kemudian pergi begitu saja. Seperti mendapat kesadaran baru, Sugianto tiba-tiba menangis tergugu. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah buah dari kesalahannya sendiri. Sugianto segera bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sesatnya. Dia akan berusaha menghapus dosa-dosanya dengan banyak melakukan amal kebijakan. Meski terasa pedih dan berat, Sugianto berusaha menerima kenyataan pahit ini. Dia akan tetap merawat dan memelihara anaknya yang cacat. Karena bagaimanapun, anak itu adalah amanah dari Sang Pencipta. Sugianto lalu mengajak keluarganya untuk lebih menekuni sholat dan juga ibadah yang disyariatkan agama. Dia tidak peduli kekayaannya akan habis guna mengobati dan merawat anaknya yang cacat. Baginya harta duniawi sudah tidak ada artinya lagi, karena semua itu tidak akan dibawa bila dirinya mati. Sama halnya dengan Sugianto, sang istri pun sama. Ia sangat terkejut dengan kelahiran anaknya. Hampir 2 minggu, istrinya Sugianto murung tidak mau makan. Ia merasa bersalah atas kelahiran anaknya yang tidak sempurna. Ia merasa gagal menjadi ibu yang baik. Namun walaupun begitu, sepasang suami istri itu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai singkat ceritanya, setelah berjalan 2 tahun, anaknya yang cacat dipanggil Yang Maha Kuasa. Meski terasa sedih dan berat, namun Sugianto harus mengikhlaskannya. Mungkin itu lebih baik daripada anaknya harus menderita bila tumbuh dewasa. Dia sendiri tidak menyesali bila hidup keluarganya kembali jatuh miskin seperti dulu lagi. Dia menerima dengan penuh keridoan. Dia justru merasa bahagia dan tenang dengan keadaannya yang sekarang, karena dalam keadaan hidup yang pas-pasan, dia bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Sugianto kini telah berubah menjadi orang yang rajin dan tekun beribadah, semata untuk peringatan dan pelajaran untuk kita, agar kita semua tidak mengikuti jalan sesat yang pernah ditempuh Sugianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.